Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: 1. Siswa dapat memahami arti puasa. 2. Siswa dapat memahami syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan satu lagi, hal yang membatalkan puasa. Nah, selanjutnya hari ini kita akan memasuki pelajaran yang keempat, yaitu bulan Ramadan yang indah. Nah, agar dalam belajar kita mendapat keberkahan Allah, mari kita membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan kita agar berpuasa. Kenapa? Nah, karena berpuasa itu termasuk sikap yang bertakwa. Sekarang kita belajar pengertian puasa. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah 183, Allah telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa sih takwa itu? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Nah, itu adalah pengertian puasa. Sekarang kita belajar ketentuan puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa. Artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yaitu yang pertama, berakal sehat. Orang gila atau hilang akal itu tidak wajib puasa. Jadi kalau kita sudah merasa akal kita sehat, maka kita wajib berpuasa. Yang kedua, sudah balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua, boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga dengan orang sakit, boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Selanjutnya, syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam, maka kalau dia berpuasa, puasanya tidak sah. Yang kedua, berakal. Kalau dia sedang berpuasa, kemudian akalnya hilang, nah maka dia tidak sah puasanya. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas, dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita.
Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu pada bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 bulan bulan haji atau bulan Zulhijjah. Selanjutnya, rukun puasa. Nah, kalau kita berpuasa, kita harus memenuhi rukun ini agar puasa kita sempurna. Yang pertama adalah berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan, waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi rukun puasa itu cuma ada 2, yaitu yang pertama niat, dan yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sekarang, apa sih hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita hindari? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Bu, bagaimana Bu kalau lupa? Nah, kalau lupa itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai keterusan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ya, muntahnya disengaja. Kalau tidak muntah, pura-pura muntah gitu, nah biar batal puasanya, tidak boleh. Yang ketiga, gila, mabuk, pingsan atau berubah akal. Tiba-tiba gila, biasanya orang yang kena penyakit ayan, puasa 1 hari, tiba-tiba siangnya dia gila atau hilang ingatan, maka puasanya batal. Yang keempat, keluar haid bagi wanita. Yang kelima, keluar darah nifas bagi ibu melahirkan. Yang keenam, murtad atau keluar dari agama Islam dan lain sebagainya. Minggu depan kita akan belajar hal-hal yang mengurangi pahala puasa, kemudian hal-hal yang disunahkan pada bulan Ramadan, dan hikmah berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, tugas hari ini adalah kerjakan dengan menulis soal dan jawaban 5 soal berikut ini. Ya, demikian materi pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.